Nah, halo teman-teman, apa kabar? Oke, aku baru sempat lagi bikin video, lumayan lama sih vakumnya ya, gitu. Di sini aku mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di video aku soal kirim barang ke luar negeri lewat pos. Oke, aku bahas satu-satu, aku jawab satu-satu pertanyaannya ya teman-teman. Jadi pertama di sini ada yang nanya soal harga. Nah, ini aku cantumin. Kok sesuai nominal, bukannya sesuai berat atau dimensi barang ya? Jadi gini ya, sesuai yang mbak-mbak yang admin di pos itu jelasin, kalau misalkan kita kirim barang ke luar negeri lewat pos itu, pertama kita pasti ditanyain apa aja barang yang kita kirim ya. Terus di situ yang dihitung itu dari berat pasti dihitung di kilo, tapi di sini juga ada nanti si mbaknya itu tanya nominal barangnya ini berapa. Misal masnya kirim baju, misalkan baju itu berapa pieces mas kirim, misalkan bajunya 5 pieces, harga dari 5 pieces baju itu berapa totalnya, total nilai barangnya. Misalkan harga dari 5 baju itu totalnya 500.000. Kenapa ditanya? Karena nanti pajak itu kan udah termasuk di harga yang kita bayarkan. Jadi nanti dihitungnya dari nominal barang tersebut gitu. Makanya aku bilang di situ tergantung nominal barang, karena waktu aku nanya ke si mbaknya minimal untuk harga yang kita bayar itu berapa, minimal biayanya berapa yang paling murah. Nah, si mbak itu bilang tergantung nominal barangnya, karena nanti kan mungkin ada yang namanya pajak ya, nggak ngerti juga aku sih ya. Terus ada lagi nanti namanya asuransi barang. Nah, itu nanti dilihat dari harga barangnya yang kita kirim. Otomatis lebih mahal harga barang, pasti lebih mahal juga asuransinya, dan tergantung jenis barang yang kita kirim. Terus ada juga yang nanya, Mbak, kalau lewat pos itu naik kapal atau naik pesawat pengirimannya. Nah, jadi teman-teman, di pos itu ada 2 pilihan. Dia tuh ada kerjasama dengan kapal. Juga yang lebih sering orang pakai itu dia lewat udara ya, naik pesawat. Yang naik kapal ini memang lebih murah daripada yang naik pesawat harganya. Tapi resikonya juga barang yang dikirim itu lebih lama gitu nyampenya gitu, dan mereka tuh nggak bisa mastiin juga ya, tergantung pengiriman. Nah, contoh aku kemarin itu kirim barang plus dokumen. Waktu itu aku ditanya untuk nilai barangnya itu berapa. Aku masukin nilai barangnya itu sekitar 2 juta atau berapa gitu. Sedangkan si dokumen itu dia nggak tanya nilai barang, tapi untuk harga yang aku bayar kemarin, untuk biayanya itu kalau nggak salah ya, aku juga lupa karena udah lama, kalau nggak salah itu di 1 jutaan, tapi aku nggak tahu lebihnya berapa. Kalau nggak salah di 1 jutaan, itu udah include, udah yang barang sama yang dokumen gitu. Nah, untuk yang nanya minimal harga barang 1 dus Indomie itu berapa, nah aku nggak bisa pastiin
untuk harga misal satu dus Indomie itu berapa ya, itu tergantung dari barang yang kita kirim gitu, dan nilai barangnya berapa gitu, karena itu juga mempengaruhi harga yang harus kita bayar gitu ya. Nah, oh iya, satu lagi teman-teman, ngomongin soal pajak atau cukai ya. Jadi pengalaman aku kemarin kirim dari Indonesia ke Taiwan. Nah, kita cuman bayar pajak itu di Indonesia aja. Jadi di Taiwan itu enggak diambil pajak lagi atau enggak kena cukai lagi gitu. Jadi barang itu dianterin sampai ke rumah atau ke alamat si penerima tanpa biaya apapun lagi, sepeser pun nggak dipungut biaya apapun lagi ya teman-teman. Tapi beda kalau pengiriman dari luar negeri ke Indonesia. Nah, jadi pengalaman aku juga, saudara aku yang di Taiwan itu kirim barang lewat pos ke Indonesia. Dia kirim barang waktu itu pakaian, baju buat aku. Nah, jadi dari sana dia sudah bayar cukainya, pajaknya, tapi ketika sampai di Indonesia itu dimintai lagi pajaknya gitu. Jadi kita harus tebus lagi si barang itu gitu. Jadi beda ya teman-teman, kalau kita kirim dari Indonesia ke luar negeri sama dari luar negeri ke Indonesia, padahal itu masih sama-sama pos loh ya. Jadi beda kebijakan. Oke, makasih teman-teman yang udah nonton video aku sampai selesai, dan juga buat teman-teman yang udah subscribe channel aku, thank you. Next, aku jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar pengiriman lewat pos ya, karena rencana juga aku memang mau kirim dokumen lagi lewat pos, tapi juga aku mau kirim ekspedisi lain. Nah, aku makanya lagi cari-cari, aku mau kirim bahan pokok, tapi aku belum nemu karena di pos itu kita nggak bisa kirim barang yang nggak terdaftar merek gitu. Jadi di pos itu kita harus kirim, kalau makanan ya, kalau makanan ataupun ya sejenis makanan itu harus barang yang bermerek. Jadi nggak bisa yang abal-abal, maksudnya kayak yang mereknya belum terdaftar gitu. Pos hanya terima makanan yang bermerek gitu, mereknya terdaftar ya, bukan yang merek asal cetak gitu aja. Nah, jadi kalau merek yang terdaftar itu yang otomatis dia udah ada BPOM-nya gitu ya teman-teman ya. Oke.